Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, saya buat beberapa slide saja, tapi saya bagi 3 sesuai dengan nama ya, Pak Yogi, Bu Cucu, Oktri. Jadi mudah-mudahan oke untuk 3 bagian saja. Apa itu riset, kemudian kenapa Bapak Ibu harus mengerjakan tesis, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, tentunya Bapak Ibu pada saat kita diskusi tentang sebuah riset, pasti kita bicara dari sudut pandang adanya sebuah masalah. Nah, masalah bisa timbul atau masalah timbul tentunya bila ada gap antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada saat ini. Artinya antara ekspektasi dengan kenyataan, dan tentunya mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah seorang problem solver sejati. Jangan sampai kita mencari masalah untuk tesis, tapi malah kita menambah masalah di masalah yang existing tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah yang memang sudah ada. Kemudian ini menjadi pertanyaan yang cukup mendasar. Sebenarnya riset untuk level magister atau riset untuk level S2 itu harus yang kompleks atau cukup yang sederhana? Ini adalah pertanyaan yang akan nanti kita jawab pada saat sesi diskusi. Nah, kemudian lalu berikutnya, apakah betul bahwa riset adalah sebuah kebutuhan, baik itu untuk mahasiswa yang bersangkutan, baik itu untuk dosen, maupun baik untuk institusi tempat kita bernaung, yaitu di program Pascasarjana Teknik Industri Unpas. Karena kalau kita lihat bahwa riset itu menjadi sebuah kebutuhan, artinya akan ada take and give, dan juga akan ada reciprocal benefit. Tidak hanya kita berpikir bahwa mengerjakan tesis S2 hanya untuk menggugurkan kewajiban agar kita bisa lulus mendapatkan gelar magister teknik. Karena hanya sekedar gelar saja itu tentunya bukan sebuah tujuan yang utama, tapi justru ada sebuah increasing benefit, ada sebuah tambahan manfaat bagi diri kita, bagi keluarga, dan umumnya bagi masyarakat secara luas. Nah, banyak sekali pertanyaan, dan mungkin Bu Cucu juga pada saat beliau menjalankan atau mengikuti program pascanya di Amerika Serikat pernah mendapatkan akademik atmosfer yang cukup menarik. Saya juga share sedikit pernah mendapat pengalaman riset di NUS, di National University of Singapore. Ternyata kalau dari awal mindset-nya mengerjakan riset adalah sebuah hal yang menyenangkan, tidak hanya melulu terhadap satu titik, yaitu ingin lulus, ingin dapat gelar, itu ternyata banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita peroleh, baik itu kemudahan dari sisi masalah yang akan kita selesaikan, kemudahan dari sisi metode yang akan kita gunakan, dan yang tidak kalah penting adalah kalau misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu mahasiswa S2 TI Unpas menggunakan kuesioner dan hal-hal yang sifatnya kualitatif, itu ternyata dapat memperoleh kemudahan dari sudut pandang misalkan responden yang kooperatif, kemudian tempat riset yang sangat open-minded, dan hal-hal tersebut yang memang harus ditanamkan dari awal, bahwa riset atau mengerjakan sebuah penelitian harus merupakan hal yang menyenangkan. Jangan sampai, aduh, nah kata-kata aduh, mari kita coba eliminasi dari awal. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, ini juga pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Bapak Profesor Chai Kahin di NUS. Tri, menurut Anda, riset yang baik itu riset yang sifatnya individu atau yang sifatnya kelompok? Nah, saya katakan, Prof, memang pertanyaan itu gampang-gampang sulit, karena kalau kita bicara individu, pastinya kita akan mencurahkan segala macam idealisme kita, dan kita menjadi seorang inovator atau inventor yang betul-betul the one and only. Tapi tentunya akan ada beberapa constraint, akan ada beberapa hal yang akan kita hadapi. Misalkan pada saat kita mengalami kebingungan, kita sulit untuk beradu argumen atau berdiskusi, benchmark, brainstorming, dan lain sebagainya. Tapi kalau di kelompok, mungkin kita bisa selesaikan masalah yang rumit, menjadi kita dekomposisi, menjadi kita breakdown jauh lebih kecil, lebih ringan, tapi tentunya itu adalah hasil kolektif, bukan bisa kita klaim sebagai karya individu. Nah, lalu beliau bertanya, jadi kamu pilih yang mana? Kalau saya, karena berpikirnya adalah akan ada accelerate, bukan hanya accelerate dari sisi bagaimana menyelesaikan riset, tapi juga accelerate agar riset itu segera bisa dimanfaatkan, saya akan lebih memilih kelompok. Nah, nanti kita coba bahas, apakah tesis di S2 TI Unpas masih sifatnya parsial, artinya bahwa satu orang dan orang lain betul-betul beda secara topik, beda secara objek penelitian, beda secara metode, atau sudah mulai ada satu masalah besar yang merupakan bagian dari roadmap penelitian para pembimbing, lalu dipecah oleh
beberapa mahasiswa, dan akhirnya nanti dalam tanda petik pembimbing seolah-olah berupaya sebagai seorang integrator atau mengcompile apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa bimbingannya, dan alhamdulillah akhirnya risetnya bisa jauh lebih cepat dan manfaat dari hasil riset itu bisa dirasakan oleh masyarakat jauh lebih cepat juga. Nah, lalu berikutnya, ini ada permasalahan yang menarik, khususnya di ranah akademik. Apakah riset itu harus kaku, sesuai dengan kaidah-kaidah, atau kita bisa lakukan flexibility, misalkan, yang harusnya menggunakan, kalau misalkan kita gunakan analisis statistik multivariat, misalnya kita wajib harus menggunakan metodenya SEM dengan Listrel dan lain sebagainya, atau kita bisa menggunakan smart PLS, misalkan, atau partial least square, yang notabene-nya tidak ada minimum sample size dan lain sebagainya. Tentunya ini harus disepakati dari awal antara si periset dengan pembimbing, dan tentunya dengan aturan yang ada di institusi pendidikan yang bersangkutan. Jangan sampai kita ingin melakukan customize, kita ingin melakukan out of the box thinking atau anti mainstream way, tapi ternyata bertabrakan dengan beberapa aturan. Karena dalam konsep riset, tentunya kita harus melihat apakah ini adalah sebuah kebijakan atau ini baru sebatas kebijaksanaan yang sifatnya tidak satu untuk semua. Nah, ini yang jadi pesan penting sekali dari salah satu guru kita semua, Profesor Matias Aruf. Beliau sempat pada saat saya kuliah S1 di Unpas, ada sesi perkenalan dari beliau. Saya ingat sekali di aula lantai 3 ya Pak Bu Cucu, Pak Yogi, pada saat kita masih di Lengkong. Beliau diperkenalkan sebagai dosen kita, dan beliau, Prof. Matias, mengatakan bahwa riset itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Itu sampai hari ini saya selalu ingat. Riset itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Artinya, kalau saya katakan, kalau tidak boleh bohong, boleh tidak kalau kita diskusi bahwa riset itu apakah harus jujur 100% atau jujur berstrategi? Nah, ini yang jadi menarik. Pada saat diskusi, saya ketemu dengan salah satu kolega dari Turki, dari Koç University di Istanbul. Beliau mengatakan, kalau saya, Tri, lebih memilih riset yang jujur berstrategi. Artinya apa? Setiap saya menemukan sebuah konsep baru, saya akan langsung publish sebagai conceptual framework di salah satu proceeding atau jurnal sebagai bentuk bahwa itu covering riset saya. Walaupun saya belum ungkapkan semuanya, agar orang tidak keburu mengambil covering saya, maka saya covering dulu bahwa itu bagian kecil itu adalah milik saya. Lalu saya akan kembangkan lagi, oh itu yang dimaksud riset jujur berstrategi menurut Anda. Iya, tapi kalau misalnya kita dari awal ingin mengungkapkan seluruh hasil riset kita, bagus, dan itu adalah hal yang ideal, tapi kita akan butuh waktu yang cukup panjang, dan jangan sampai kita kehilangan momentum. Bisa jadi ada dari 2 atau 3 miliar orang di dunia ini punya mirip idenya dengan kita, dan mereka lebih dulu mengutarakannya dalam bentuk publikasi. Pada saat kita sudah selesai, pada saat kita akan publish, ternyata ada jawaban dari editornya bahwa penelitian Anda sudah terlanjur duluan orang lain mengklaim bahwa itu adalah bidangnya dia. Maka dari itu, saya mudah-mudahan bisa mengajak teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa S2 Teknik Industri Unpas, bahwa kalau Akang Teteh punya temuan yang betul-betul original, betul-betul ada findings-nya walaupun minor, silahkan covering dulu, walaupun tesisnya belum selesai. Misalkan baru bab 1, 2, 3, ada sesuatu yang menarik, dan kita pastikan itu adalah betul-betul ide original kita, why not kita publish, dan sesuatu pastinya adalah seizin dari pembimbing. Jangan sampai kejadian kawan saya dulu di ITB, sangat rajin Pak Yogi, beliau itu, tapi lupa tidak konfirmasi ke pembimbing, pada sudah publish, pembimbingnya komplain, karena menurut pembimbing bahwa kadar paper atau kadar hasil penelitiannya belum saatnya untuk dipublish. Nah, tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, khususnya rekan-rekan mahasiswa S2 Teknik Industri Unpas, ada kurang lebih 5 tantangan dalam melakukan riset tesis untuk program magister. Yang pertama tentunya bicara masalah cost, masalah biaya. Ya, tentunya riset itu tidak bisa kita generalisir bahwa kalau riset kualitatif lebih murah atau lebih mahal daripada kuantitatif, begitu juga sebaliknya. Itu sangat tergantung dari sampai sejauh mana scope atau ruang lingkup riset Bapak Ibu ditetapkan dari awal.
Apakah Bapak Ibu akan membuat ruang lingkup yang cukup lebar, luas, tentunya butuh biaya yang tidak sedikit. Atau misalkan Bapak Ibu ruang lingkupnya kecil, tapi ternyata kita membutuhkan lisensi sebuah software yang cukup mahal, atau Bapak Ibu punya target bahwa setelah beres riset tesis itu akan publikasi ke jurnal internasional yang membutuhkan proofreader dengan biaya mahal, tentunya itu juga harus dikalkulasi. Artinya, saya memberikan mungkin punten Bu Cucu dan Pak Yogi sedikit tips dari awal. Memang kita harus buat riset budget, baik walaupun kita adalah riset S2, tesis S2, karena riset budget itu bisa menentukan apakah kita bisa lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Itu dua hal. Intinya adalah Bapak Ibu insya Allah lulus, tapi kita harus memilih apakah lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, tantangan kedua adalah tentunya masalah waktu. Idealisme seorang peneliti luar biasa. Bapak Ibu misalkan sudah banyak ide, banyak gagasan, atau wah segala macam, tapi kita jangan lupa kita mau beres kapan. Karena sebuah riset adalah sebuah proyek. Saya belajar proyek dari dosen senior kita, yaitu Bapak Insinyur Asep Saful Bahri, bahwa beliau katakan bahwa meneliti itu seolah-olah seperti proyek, ada awal dan ada akhir. Tapi penelitian tentunya akan berbeda dengan proyek sesungguhnya. Penelitian bisa dilakukan riset lagi, artinya ada tambahan. Makanya kalau Akang Teteh, Bapak Ibu mahasiswa S2 TI, kalau misalkan baca beberapa referensi atau papers, suka ada future work atau future research. Jadi itu adalah klaim mereka yang belum selesai dipublikasikan atau belum selesai mereka laksanakan. Itu bisa ada dua kemungkinan. Satu adalah peluang untuk kita meneliti bidang yang bersangkutan, atau itu adalah sebenarnya apa? Announcement bahwa beliau itu akan melakukan pekerjaan selanjutnya yang sudah ditetapkan dalam future work atau future research. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas riset. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, tadi saya sudah mention sedikit tentang software atau perangkat lunak, tentunya jangan pernah berpikir bahwa perangkat lunak menjadi satu-satunya penentu keberhasilan riset Bapak Ibu sekalian. Perangkat lunak adalah tools supporting. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar lagunya YouTube, With or Without You, kalau saya katakan with or without software, with or without tools, riset facility yang komplit, harusnya sebuah riset, sebuah penelitian tetap bisa dilaksanakan dan bisa dihasilkan sebagai sebuah karya ilmiah yang original dan bermanfaat. Lalu yang keempat adalah, ini masalah klasik di Republik kita, tidak hanya di Unpas, tidak hanya di ITB, tapi di hampir sebagian besar kampus. Mudah-mudahan hari ini sudah berbeda dengan yang saya alami selama S2 dan S3 yang lalu. Referensi, akses kepada referensi ini menjadi sebuah hal yang menarik. Ya, kalau kita agak sedikit sering bergaul dengan berbagai macam teman dari multidisiplin, teman dari berbagai negara, berbagai macam latar belakang, tentunya masalah referensi yang terbatas di Republik ini bisa diatasi dengan sangat mudah. Tinggal kita diskusi, berkorespondensi dengan teman-teman kita. Kalau saya mengambil statementnya Pak almarhum Profesor Adang Kadarusman, jadi jelematnya kudu bodo alewoh. Artinya kenapa tidak kita banyak bertanya kepada orang yang memang betul-betul mumpuni secara keilmuan dibandingkan kita, atau orang yang memiliki fasilitas yang lebih daripada kita. Dan yang terakhir adalah atmosfer akademik. Bapak Ibu mahasiswa S2 TI Unpas, bersyukurlah kalau Bapak Ibu lihat atmosfer akademik di S2 TI ini sangat menarik gitu ya. Ada Bapak kita sebagai ketua program, itu Pak Yogi, yang saya lihat sangat semangat untuk kalau saya bilang Pak Yogi teh dosen dengan kadar kepo atau curiosity yang paling tinggi. Artinya dengan kekepoannya Pak Yogi bisa menjadi manfaat untuk kita. Seperti tadi, Pak Yogi selama COVID-19 bisa mendapatkan temuan-temuan yang sangat bermanfaat, dan itu adalah sebuah anugerah. Dan juga kita didukung oleh Pak Cevi dan Bu Gina, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadikan ini adalah sebuah atmosfer akademik yang sangat positif. Dan tentunya dengan adanya dukungan para guru besar, para dosen senior, yang kapanpun Bapak Ibu bisa diskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi, khususnya masalah riset, silakan dimanfaatkan. Sehingga Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kita harus mulai mendefinisikan dari awal, output riset Bapak Ibu itu mau kemana? Apakah dari awal menyusun proposal, mau merubah dunia? Mangga, tidak ada yang melarang. Atau cukup merubah negara? Mangga.
Atau malah tos lah ngarobah kota, mangga asal jangan yang terakhir. Yang penting mah publish, yang penting mah lulus. Ya, mudah-mudahan cukup saja Bapak Ibu dari A, B, C ini cari dan tentukan output riset Bapak Ibu itu yang paling eligible, yang paling memungkinkan bisa kita capai yang mana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya sedikit diskusi tentang teknis penyusunan riset atau penelitian yang selama beberapa tahun yang lalu pernah saya lakukan. Nah, kalau kita bicara judul, kadang-kadang saya pernah menemui beberapa kawan, baik itu mahasiswa atau kawan sesama dosen atau juga teman-teman peneliti yang lain, masih banyak yang terjebak penentuan judul. Padahal judul kalau kita lihat di poin nomor 6, kata Wijaya dan Ahmadi, itu dapat ditetapkan terakhir. Jadi topik, bukan judul. Riset area, bukan judul. Orang kadang-kadang, kumahanya apa kita tuh judulnya Robi, justru tenan naon. Judul berubah, tapi ada satu manfaat yang lebih baik dari riset kita, itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita terpaku dengan judul, akhirnya hanya ingin mempertahankan judul penelitian yang dari awal disampaikan dalam proposal penelitian, kita terjebak sehingga benefit dari riset yang harusnya kita bisa terima dan kita bisa share kepada khalayak ramai malah tidak tercapai. Kemudian yang berikutnya, hati-hati Bapak Ibu mahasiswa S2 TI Unpas, bahwa sekarang plagiarisme itu menjadi musuh kita semua, dan harapannya adalah Bapak Ibu dengan banyaknya perangkat lunak seperti yang saya sampaikan di sini, ada Turnitin, ada plagiarism checker, ada Unicheck, ada Authenticate, ada plagiarism detector dan lain sebagainya, kita bisa manfaatkan sebelum riset Bapak Ibu terlanjur, apalagi akan dipublikasikan. Pastikan betul bahwa apa yang kita kerjakan betul-betul original, atau bahasa risetnya mungkin mohon izin Bu Cucu dan juga Pak Yogi, novelty-nya jelas, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi itu adalah betul-betul hasil karya kita. Dan tentunya juga jangan pernah melupakan sebuah abstrak. Ya, walaupun orang kadang-kadang, saya mudah-mudahan kalau di S2 TI Unpas tidak terjadi. Di kampus yang sebelumnya saya membimbing beberapa teman-teman di S2 Magister Manajemen, saya bilang, kok abstraknya kayak gini? Ya kan Pak, abstrak hanya dilengkapi syarat dari tata tulis. Saya bilang istighfar. Justru abstrak yang baik, abstrak yang benar, abstrak yang betul-betul merepresentasikan hasil riset kita nanti, itu bisa menunjukkan apakah orang akan tertarik untuk explore more of our research, atau orang menyingkirkannya sebagai sebuah angin lalu saja. Nah, oleh itu Bapak Ibu mahasiswa S2 Teknik Industri Unpas, tentunya dalam sebuah riset, dalam sebuah proposal, dalam sebuah penelitian, nanti pada saat kita mulai menulis dan lain sebagainya, jangan lupa bagian pendahuluan ini adalah bagian yang saya katakan ini adalah passwordnya dari sebuah riset. Karena kita bicara alur pikir, kenapa Bapak Ibu memilih topik tersebut? Kenapa tidak topik yang lain? Emang topik ini masih memungkinkan? Itu pastikan betul Bapak Ibu bisa menjelaskan secara deskriptif, secara sederhana, tidak terlalu panjang lebar, dan itu menjadi dasar riset question kita bisa muncul. Artinya reason dari apa yang harus Bapak Ibu lakukan di dalam riset itu muncul di sana. Kemudian dari masalah juga, Bapak Ibu sekalian, penelitian bertujuan untuk menyelesaikan atau mencarikan jalan keluar. Artinya, kata kuncinya, kita nawaitunya, ikhtiarnya adalah untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai gara-gara kita melakukan riset, kita memunculkan masalah baru yang kita pun tidak bisa menyelesaikannya. Harapannya itu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa saya beberapa tahun lalu, Pak, ternyata dari 7 hipotesis yang saya buat, 7-7-nya ditolak. Padahal saya sudah menemukan celahnya, ada riset question sudah jelas, saya konfirmasi ke responden sudah bagus, saya coba cari-cari lagi, saya bilang, Anda tidak usah khawatir, itulah riset yang Anda lakukan, itu adalah new findings, berarti ada temuan baru, bahwa alhamdulillah teman-teman betul-betul sudah menemukan bahwa ternyata hipotesis dari penelitian lama itu sudah tidak berlaku lagi. Anda bisa mengatakan, ini adalah teorema saya. Nah, bicara tinjauan pustaka pun sama, dan punten Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, pastikan betul Bapak Ibu, nah saya sampaikan saja,
dari Wijaya dan juga Ahmadi tidak mengutip dari buku ajar atau teks kalau betul-betul itu bukan textbooks yang yang jadikan sebagai acuan utama. Saya selalu menyarankan kepada Bapak Ibu mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa S2 TI, rekan-rekan mahasiswa di tempat yang lain pun, bahwa untuk menjaga kebaruan, untuk menjaga update, sebaiknya kita ambilnya itu dari paper, ambil dari jurnal artikel. Dan tentunya jurnal artikel pun orang masih banyak yang, Pak, apakah kedah tinas Scopus? Tekan tangtos. Kita lihatnya adalah reputasi si jurnalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu mahasiswa S2 TI yang saya banggakan, bisa masuk ke Skimago Journal Rank atau SJR. Ya, di SJR Bapak Ibu bisa dicek Journal of misalkan Operation Research, International Journal of Industrial Engineering dan lain sebagainya, itu reputasinya seperti apa. Artikel yang Bapak Ibu ambil dari jurnal tersebut kira-kira akan mendapatkan nilai tambah atau tidak ke riset Bapak Ibu. Nah, karena saya katakan state of the art atau posisi penelitian itu sangat penting, Bapak Ibu jangan lupa buat state of the art. Mohon izin Pak Yogi dan Bu Cucu serta Bapak Ibu sekalian, ini contoh state of the art pada saat saya melakukan penelitian pada saat S3 yang lalu. Yang paling mudah adalah kita buat posisi penelitian atau state of the art secara grafis, secara tampilan yang sederhana agar baik kita, pembimbing, penguji, dan juga nanti adalah pembaca, itu tidak kesulitan. Sebenarnya nilai baru, kebaruan, nilai tambah, atau novelty, atau originalitas dari riset kita, itu ada di area mana. Ya, saya sampaikan seperti ini, ada 4 metode penelitian atau metode penelitian yang sudah dipakai, misalnya teknologi assessment model, teori plan of behavior, TRA itu teori reason action, dan motivation, opportunity, ability framework. Kemudian dari hasil penelitian, orang membagi menjadi 3, mulai dari hanya melihat intentionnya, masuk ke behaviornya, dan akhirnya diukur efektivitasnya. Ternyata setelah saya coba mapping, setelah saya coba cek beberapa jurnal atau artikel sebelumnya, ini sudah hampir penuh sesak, tapi apakah masih ada peluang atau celah walaupun sangat kecil untuk kita tetap lakukan? Ternyata alhamdulillah. Kenapa saya tidak lakukan sampai dengan efektivitas? Ternyata pada saat saya baca beberapa riset sebelumnya, efektivitas membutuhkan waktu riset yang panjang. Waktu, balik lagi constraint waktu, tadi saya sudah bahas di awal, hati-hati Bapak Ibu, selain biaya juga waktu. Kalau saya ingin ideal, bisa saja sampai efektivitas, tapi tentunya akan ada pengorbanan waktu penyelesaian riset yang menjadi lebih panjang. Nah, ini Bapak-Bapak dan Ibu mahasiswa S2 TI Unpas yang saya banggakan, silahkan mulai kepo. Kebetulan sekarang mumpung kita jadi dipaksa untuk tidak hanya melek, tapi sadar ICT, tentunya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian bisa mulai masuk ke Google Scholar, atau ke EBSCO, atau ke Springer, ke ProQuest, ke Science Direct, ke Wiley, dan juga ke Taylor and Francis. Banyak sekali, dan saya lupa satu, yaitu IEEE Explore. Ya. Silakan Bapak-Bapak dan Ibu, silakan cek kira-kira kita bicara mulai dari topik besar. Setelah topik besar, topiknya agak diperkecil. Setelah diperkecil, lebih kecil lagi, sampai dengan apa yang akan kita kerjakan. Nanti khususnya di Science Direct, Bapak Ibu akan bisa melihat riset-riset itu sudah ada dari tahun berapa. Siapa saja. Jangan-jangan riset itu terakhir dilakukan tahun 2001, sekarang 2020, berarti sudah ada jarak 19 tahun orang tidak melakukan riset itu. Ada beberapa kemungkinan, bisa jadi risetnya sudah obsolete, sudah tidak menarik untuk dikerjakan, atau orang kesulitan untuk melaksanakan riset tersebut karena ada beberapa handicap atau batasan dari sisi peneliti maupun dari sisi data yang diperlukan. Nah, jangan lupa juga tujuan dan metode risetnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian harus jelas. Bukan berarti tujuan harus banyak Bapak Ibu sekalian, yang benar harus jelas. Saya pernah baca beberapa tesis di kampus di luar negeri, itu ternyata tujuan risetnya hanya satu. Tujuan penelitiannya, tujuan tesisnya hanya satu. Saya agak sedikit bertanya pada saat itu, kenapa di negara kita, kalau saya baca beberapa referensi, khususnya TA, tesis maupun disertasi, tujuan itu ada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, dan seterusnya. Ada yang pada saat dicek di kesimpulan, ada yang nyambung dengan tujuan, ada juga yang walau alam, tujuannya ke kiri, ternyata kesimpulannya ke kanan. Nah, oleh karena itu, pertanyaan sebelum kita akhiri sesi sharing dari saya ini,
Lalu bagaimana dengan tesis Bapak Ibu di program S2 TI Unpas? Saya katakan, rencanakan dan buatlah sendiri. Banyak sekali sekarang fasilitas atau konsultan yang menawarkan kepada Bapak Ibu untuk membuatkan tanda petik. Enggak, berarti tanggung jawabnya Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya Bapak Ibu dengan keilmuan yang Bapak Ibu pelajari, dan tentunya tanggung jawab Bapak Ibu dengan institusi serta gelar nanti yang akan Bapak Ibu sandang. Apakah layak kalau kita buat sendiri dengan buatan orang lain, atau apalagi plagiat dari orang lain? Layakkah kita menyandang gelar tersebut? Perlu nggak kita self correction dan lain sebagainya? Lalu pilih masalah topik yang benar-benar dikuasai. Interesting, curiosity bagus, tapi ukur kemampuan kita juga. Jangan sampai kita punya masalah topik yang menarik, tapi kita belum bisa menguasainya dengan baik. Ikro dan shopping. Saya katakan ikro dan shopping, baca, dan mulai ngecek-ngecek yang tadi Bapak Ibu, ke Google Scholar, ke Science Direct. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung, silakan download dulu, baca saja abstraknya dulu, lalu Bapak Ibu sintesiskan. Ini nyambung atau enggak? Yang nyambung di save atau save as menggunakan kode lain di satu folder khusus, artinya folder referensi hampir pasti mendukung. Yang satu lagi, referensi belum saatnya mendukung. Dipisah, jangan sampai satu folder isinya adalah campur kaditu-kadir. Kemudian yang keempat, pastikan akses dan kemudian mendapatkan data penelitian itu diukur oleh Bapak Ibu. Kira-kira topiknya bagus, topiknya menarik, pembimbing cocok, pembimbing setuju, tapi ternyata akses mendapatkan datanya susah. Ini bisa jadi masalah yang lain dari sisi penelitian Bapak Ibu. Lalu buatlah tesis secara bertahap. Jangan sampai engkewe lah dikempalkeun heula, kendak sareng Pak Yogi, sareng Bu Cucuna engkewe. Justru bertahap akan lebih baik, bertahap akan lebih menarik, dan bertahap kita bisa mengetahui kalau ada masalah, ada kekeliruan Bapak Ibu melakukan penyusunan tesis, bisa langsung terdeteksi sejak dini. Lalu gunakan aplikasi atau software yang sederhana tapi efektif. Makanya ikro dan shopping itu yang penting. 3 yang terakhir, konsultasi secara kontinu dengan pembimbing. Insya Allah pembimbing Bapak Ibu saya doakan sehat terus sehingga Bapak Ibu bisa bimbingan dan beliau-beliau secara kontinu. Buatlah file presentasi yang menarik untuk sidang dan seminar, karena bisa jadi mungkin saja karena penelitian Bapak Ibu terlalu berbobot, terlalu tebal, para penguji jadi lebih tertarik kepada presentasi Bapak Ibu. Para penguji lebih tertarik untuk mengeksplor presentasi Bapak Ibu. Itu tidak menutup kemungkinan. The last but not least, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kalau yang orang tuanya masih komplit, minta doa dari orang tua atau mertua, karena ridho Allah ridho fi walidain. Dan jangan lupa istri atau suami itu juga libatkan sebagai supporting actors yang sangat berperan terhadap berhasilnya tesis Bapak Ibu. Khusus yang belum berkeluarga, mohon pastikan bahwa orang tua dulu ulah kabogoh heula. Oleh karena itu, mari kita lakukan dari sekarang riset Bapak Ibu. Jangan lupa 3 kata ajaib kepada para pembimbing Bapak Ibu: tolong, maaf, dan terima kasih. Ya, apresiasi ini menjadi sebuah mood booster untuk Bapak Ibu menjalankan riset dengan baik. Nah, saya ambil Bu Cucu dan Pak Yogi, mohon izin, ada satu band dari Yogyakarta, The Massive, dia bilang, jangan menyerah. Kalau ternyata proposal Bapak Ibu dicoret-coret oleh para pembimbing, jangan sampai seperti bimbingan saya dulu di kampus yang sebelumnya. Itu setelah proposal tesis MM-nya saya coret-coret, yang bersangkutan difoto dan dipublish di Instagram. Ya, awal penderitaan studi MM di bla bla bla, gitu. Saya tidak usah sebutkan. Wah, banyak yang komen, banyak yang like. Akhirnya saya tunggu sampai 1 jam postingan itu berlalu, saya kasih komen, sing sabar bager, mudah-mudahan bakal nanjer dinu kapayuna. Alhamdulillah postingan itu dihapus, dan minggu depannya semua yang nge-like, semua yang komen itu datang ke saya untuk minta maaf. Mudah-mudahan di Unpas tidak terjadi, Pak Yogi dan Bu Cucu. Kemudian yang kedua, jangan lupa lagu dangdut. Nah, sebelah kanan itu ada filosofi lagu dangdut, karena lagu dangdut adalah menurut Haji Roma Irama lagu yang paling istiqomah dan konsisten di dunia. Lagu senang, lagu sedih, tetap joget. Dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Ini adalah metamorfosis sempurna dan disampaikan oleh grup band dari Gang Potot Jakarta, yaitu Slang. Saya selalu menyampaikan kata-kata ini, mari kita mulai dari yang kecil,
mari kita berpikir secara sederhana, berpikir sebelum Anda berbicara, berpikir sebelum Anda bertindak, dan tentunya ini adalah pesan untuk kita semua, termasuk saya sendiri, berpikir sebelum kita posting. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Oktri, inspiratif ya. Mungkin Bapak Ibu mahasiswa Prodi MTI bisa menyimak ya dengan baik. Dan nanti kalau ada yang tidak sempat menyimak dari awal, saya sudah record ya, saya sudah rekam. Dan nanti Bapak Ibu bisa putar ulang, karena saya akan, mohon izin Pak Oktri, saya akan simpan di channel YouTube official Magister Teknik Industri ya. Aduh, Masya Allah, hatur nuhun bisa ya, Pak Yogi. Jadi saya akan posting di channel YouTube khusus punya Magister Teknik Industri, karena nanti juga ada beberapa event, mudah-mudahan kalaupun nanti kita akan live streaming, kita akan gunakan juga YouTube, sekaligus untuk promosi, sekaligus juga untuk memberikan motivasi lah ya kepada mahasiswa. Amin. Beberapa hal tadi sangat menarik ya, dan mudah-mudahan poin-poin yang mungkin tidak pernah kita dapatkan sebelumnya ya, dari Pak Oktri sudah banyak sekali memberikan poin-poin yang luar biasa tadi, terutama di dalam bagaimana menyusun ya, sampai dengan terakhir bagaimana motivasi yang dikembangkan dan dibangkitkan ya. Mungkin pada sesi kedua ini mohon perkenan juga nih Pak Oktri untuk bisa menerima diskusi ya dari mahasiswa kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya, atau didiskusikan, atau mau curhat juga boleh ya. Mungkin lebih banyak curhat kelihatannya. Mungkin bukan ke Pak Oktri saja, karena di sini juga ada Bu Cucu ya. Kita buka saja panel begitu. Ada Bu Cucu ya, ada Bu Cucu juga. Silahkan disampaikan ke Pak Oktri atau ke Bu Cucu atau ke saya begitu ya. Sambil menunggu juga dosen pembimbing lain masuk. Mangga, silahkan. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan dulu? Yang pertama. Mohon maaf Pak, saya mau nanya. Mangga, Pak Nizam ya? Oke, silakan. Ya, Pak. Silakan, Pak. Tadi kan ada tentang plagiasi. Untuk kebijakan plagiasi di MTI itu berapa persen Pak? Pengalaman saya dulu S1 20%. Yang kedua yang mau saya tanyakan adalah, adakah buku panduan untuk penulisan tesis? Atau enggak Pak? Oh, okay. Ya, sekian Pak. Yang menunjukkan ke Prodi kelihatannya. Ya, makasih. Ya, khususnya ke Pak Yogi. Iya, Prodi kelihatannya. Baik, untuk pengecekan plagiarisme, ya sebetulnya kami sudah ada toolsnya menggunakan Turnitin. Ya, memang sampai dengan semester kemarin itu pasca sarjana sendiri itu belum secara resmi menyampaikan bahwa harus ada pengecekan, jadi dikembalikan ke dosen pembimbing ya dan mahasiswa bersangkutan. Tapi di dalam panduan akademik yang baru 2020 itu sudah dicantumkan harus ada pengecekan. Namun memang belum ada batas minimum kemiripannya berapa persen. Ya, kalau di S1 itu sampai dengan sama ya 20%, tapi hanya cover sampai bab 1. Nah, ini memang beda-beda ya. Kalau di S2 ya, karena memang sangat rentan riset yang di S2, saya atau Prodi sedang membuat ya diskusi dengan juga para pimpinan di Pasca untuk SOP di dalam pengecekan kemiripan ya, tes kemiripan atau uji kemiripan atau plagiarisme ini menggunakan Turnitin. Aplikasinya sudah dibeli, jadi Universitas Pasundan itu sudah punya ya, dan kita tinggal gunakan saja. Nah, ini kan perlu ada petugas yang melakukan proses pengecekan dari tesis yang Bapak Ibu sampaikan sebelum diajukan ke sidang.
Jadi nanti ada prosedur pengecekan Turnitin. Kalau tidak salah di persyaratan sidang sudah ada nih, ya. Namun biasanya formalitas dari perpustakaan cuman tanda tangan aja gitu, karena sudah mempercayakan kepada dosen pembimbing. Tapi tentunya untuk memudahkan para dosen pembimbing, Prodi akan memfasilitasi, nanti akan ada prosedur untuk pengecekan kemiripan ya, untuk uji plagiarisme ini dengan Turnitin. Nanti akan ada petugas. Mudah-mudahan sih Bu Gina sudah bisa nih ya, sudah bisa menggunakan itu, karena kalau kembali lagi kepada ketua prodi rada riweuh gitu ya. Harus segala kesorangan rada riweuh. Jadi kita akan bagi-bagi tugas, dan nanti juga ada Pak Cevi yang akan membantu, kemudian Bu Gina khusus untuk pengecekan Turnitin. Kemudian ya tadi ya, jadi belum kami tentukan nih berapa persen. Kalau di PASA sendiri kemarin masih didiskusikan, tapi sudah ada dalam SOP-nya harus menggunakan pengecekan melalui Turnitin sebelum disidangkan, baik itu di S2, di Magister, ataupun di S3. Namun mengenai presentasinya, kemarin itu terakhir bulan Februari ya, 2020 dalam rapat di pimpinan, itu antara 20 sampai 30. Nah ini belum putus. Keputusannya saya masih menunggu SK dari Pak Wadir 1. Oke, itu mengenai yang pertama ya. Yang kedua adalah mengenai buku panduan atau panduan penyusunan tesis. Itu sebetulnya kalau Bapak Ibu rajin, itu di website sudah ada. Itu sudah sekitar 3 tahun lalu sudah ada ya. Jadi ada di pengajuan tesis, di mti.unpas.ac.id gitu ya. Itu di menu tesis itu paling bawah itu ada download, bukan hanya panduan, bahkan template. Kalau template itu ya Bapak Ibu kan tinggal save as aja ya. Jadi misalkan margin kiri, kanan, atas, bawah itu sudah jadi ya, termasuk pagination ya, penomoran. Jadi template-nya udah jadi, termasuk lampiran ya, kemudian itu semua ada lengkap. Ya saya harapkan bisa membantu Bapak Ibu dalam menyusun laporan buku tesisnya sehingga tidak lagi salah ya. Karena menurut saya esensinya kan di risetnya. Tapi pada saat dicetak menjadi buku, maka muncullah yang kedua, bahwa harus mengikuti kaidah format pedoman penulisan tesis yang disepakati di Pasca Sarjana Unpas. Jadi itu harus, jadi supaya seragam kan. Nanti kalau orang yang membaca tesis, kok ini mah bab hijina kieu, atau halamannya di sebelah sini, mahiwal gitu ya. Jadi harus seragam ya, termasuk cover ya, kemudian logo ya. Itu sudah ada ukuran dan ketentuan. Jadi Pak Nizam bisa download ya format penulisan tesis. Template-nya juga ada 3 kalau nggak salah ya, saya sampaikan di sana, lampirannya ada segala macam di sana. Silahkan. Memang di tahun 2020 ini kelihatannya saya nggak tahu karena ada template baru dari Pasca Sarjana. Jadi Pasca Sarjana ini mencoba untuk menyeragamkan sistem penulisan. Ini baru Februari kemarin. Nah ini belum saya cek karena ada kekhususan ya. Untuk prodi magister maupun doktoral mungkin ada kekhususan yang masing-masing prodi, tapi secara umum harus sama gitu ya. Jadi ada secara umum, secara khusus. Nah ini sementara barangkali MTI kita ini mencoba menggunakan template yang selama ini dilakukan dulu, sampai nanti keluar SK hasil workshop akademik kemarin bulan Februari 2020, sehingga bisa di launching lah, dirilis ya. Itu Pak Nizam ya. Iya Pak, makasih Pak. Mangga yang lain, Pak Nandar mau curhat. Pak Oktri ya mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sipling dihormat Pak Yogi, Ibu Cucu, Oge, Pak Oktri, hampir 20 tahun kita tidak ketemu Pak Oktri ya. Terakhir jajan bakso di Supratman. Alhamdulillah, Ibu ngalangkungan media
Zoom, ya orang biasa terpanggil, ternyata Pak Okti masih belum berubah gitu ya. Tetap seperti 20 tahun ke belakang. Ini tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Okti terkait dengan penyusunan tesis, terkait bagaimana menentukan tujuan itu di latar belakang permasalahan. Dikarenakan saya itu ruang lingkup pekerjaannya di pendidikan dasar, pendidikan menengah, Pak Okti di SMK, sehingga memikirkan bagaimana output siswa itu, karena mungkin awalnya ketertarikannya melakukan penelitian ini supaya berbeda antara SMK dan SMA. Ya, mungkin Pak Okti lebih paham terkait dengan tujuan-tujuan atau dari sistem pendidikan Sisdiknas sama Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Seperti ini terkait dengan latar belakang bahwa memang ketertarikannya untuk meneliti penelitian ini itu ada sebuah sekolah besar yang di mana fasilitasnya sama, biayanya sama per prodi itu, tapi jumlah siswanya sangat berbeda. Ya, jadi saya tertarik untuk meneliti itu karena ya ini penelitiannya di sekolah swasta terbesar, sekolah swasta terbesar di Kabupaten Majalengka. Jadi saya tertarik untuk meneliti itu. Kenapa? Masalahnya apa gitu. Nah, ini mudah-mudahan dengan diskusi ini Pak Okti bisa memberikan penambahan secara keilmuan, juga Pak Yogi, Bu Cucu gitu, untuk menyelesaikan tesis ini. Nah, dari mungkin sedikit cerita dulu Pak Okti ini terkait dengan ini. Setelah bertemu dengan pembimbing Prof. Sutarman, jadi setelah ya tadi betul apa yang disampaikan Pak Okti bahwa latar belakangnya harus jelas dulu, dan sehingga mendapatkan dua rumusan permasalahan yang mana karena tadi terkait dengan jumlah siswa, yang satu berapa jumlah peserta didik yang sebaiknya per program studi itu. Jadi ada 6 program studi, misalkan 4 program studi itu di dalam rumusan permasalahan ini penentuan strateginya supaya jumlah siswa tersebut bisa terpenuhi gitu. Jadi kami sesuai dengan arahan pembimbing, jadi menghitung optimum dulu gitu ya, menggunakan linear programming. Setelah itu baru kan dicari permasalahannya apa gitu. Nah, setelah ada gap tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Okti, sehingga ditentukan strateginya apa untuk memenuhi jumlah siswa yang kurang tadi. Mungkin itu dulu Pak Okti, Pak Yogi, Ibu Cucu, atur nuhun. Mungkin Bapak Kesehatan misalnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Mangga Pak Okti, langsung aja. Ya, hatur nuhun Pak Yogi, hatur nuhun Pak Nander. Alhamdulillah Pak Yogi terakhir di ini Pak, di Baso Rudal Jalan Anggrek ya, 20 tahun yang lalu. Itu sama pencinta baso. Cinta baso. Karena dulu kami sempat satu ini Pak, tergabung di satu lab yang sama, itu ya, lab ergonomi. Luar biasa. Ergonomi. Jadi
salah satu momentum ada syukuran beres praktikum, akhirnya nggak baso ya Pak Nandar. Oke, jadi mohon izin menjawab Pak Yogi Bu Cucu. Mangga. Jadi memang betul Pak Nandar, kebetulan saya mengelola satu SMK juga, dan kami punya 2 jurusan dan 2 prodi, dan alhamdulillah satu prodi mah sekedah di taripaos, sekedah diobrolkan ke masyarakat oge nu daftar seueur, nu hiji mah tos nganggo saktekah polah teh angger we sesah ya milarian murang kalihna. Nah, tadi dari sisi latar belakang saya mau bertanya dulu, kira-kira itu adalah gap yang menjadi benefit untuk stakeholder dan juga decision maker dari yayasan, atau itu sudut pandang kita dari pihak eksternal. Nah, tentunya kan akan berbeda nanti pendekatannya dan penekanannya akan berbeda. Kalau misalkan riset by request, ya, itu saya bilang riset by request, misalkan Pak Nandar diminta oleh manajemen, oleh pimpinan yayasan yang bersangkutan, untuk Pak Nandar pangningalikeun kunaon, berarti kan riset by request. Nah, artinya bahwa benefit nanti, hasil akhir nanti riset itu adalah menjadi sebuah input dan masukan bagi pimpinan atau manajemen untuk menentukan strateginya. Nah, tapi akan berbeda dengan apa yang kita lakukan jika kita riset by curiosity. Riset berdasarkan kepenasaran Bapak dari sudut pandang orang luar, melihat sebuah kondisi. Bangunan bagus, manajemen bagus, sekolahnya bagus, tapi beda prodi, beda minat, beda beda respon dari masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat dari 3 sudut pandang untuk mendapatkan sebenarnya what is the research question-nya, atau apa sih sebenarnya gap yang sesungguhnya. Nah, kita bisa lihat kalau misalkan Bapak lakukan preliminary study atau studi pendahuluan ke 3 stakeholder saja cukup. Yang pertama adalah industri after mereka lulus itu responnya seperti apa. Kemudian persepsi dari masyarakat, dalam hal ini orang tua dan calon orang tua atau orang tua alumni yang pernah menyekolahkan anaknya di situ seperti apa untuk masing-masing prodi, dan juga skala prioritas, approach, dan treatment dari teman-teman manajemen terhadap prodi-prodi itu sendiri seperti apa. Karena bisa jadi kalau kita sudah dapat dari 3 sudut pandang itu, kita akan lebih kuat dasar riset kita mau kemana. Terlepas nanti akan menggunakan leader programming atau tools-tools yang lain, itu perkara yang lebih technical. Justru kita harus jelas dulu, sebenarnya ini riset by request atau riset by curiosity. Nah, saya harapkan ini riset by curiosity. Pak Nandar sebagai orang luar, sebagai orang yang punya punya kepedulian terhadap Majalengka sebagai sebuah daerah yang akan dikembangkan sebagai daerah industri baru, disebutnya adalah aeropolis atau apapun juga namanya, itu menjadi dasar kita independen sebagai periset, beda dengan riset by request. Dan kalau Pak Nandar bisa melakukan identifikasi dari 3 sudut pandang itu, kita akan bisa lihat jangan-jangan manajemen sudah treatmentnya bagus, tidak ada dikotomi atau pembeda antara satu prodi dengan prodi yang lain, antara prodi gemuk dan prodi kurus. Kemudian orang tua melihat karena brand image dari yayasan yang bersangkutan sudah bagus, tidak ada keraguan untuk menyekolahkan anaknya ke prodi manapun, tergantung minatnya. Tapi ternyata ada masalah dari sudut pandang acceptable atau acceptability dari teman-teman industri. Ternyata misalkan lulusan prodi ini mah langsung ready to work, kalau prodi ini ternyata masih ready to learn. Nah, karena ready to learn berarti butuh waktu adaptasi, butuh biaya lagi, dan lain sebagainya. Jangan sampai testimoni itu ternyata sampailah akhirnya ke si siswanya, bukan ke orang tua, bukan sampainya ke manajemen. Si siswa ini tata lepa kalau orang Majalengka bilang mah, dan menyampaikan kepada teman-teman adik-adiknya, mending tong ka prodi ieu akang oge tos lulus sesah gitu. Tapi itu tidak sampai kepada orang tua atau tidak sampai kepada manajemen, yang akhirnya secara tidak langsung menggerus minat dari orang-orang untuk masuk, padahal kurikulumnya bagus, fasilitinya malah bisa jadi prodi yang kurus ini lebih banyak daripada yang gemuk, tapi karena ada testimoni dari user, ini yang saya alami selama mengelola SMK, ternyata testimoni user jauh lebih lebih berpengaruh terhadap apa yang kita tampilkan dalam bentuk fasilitas fisik, apa yang kita tampilkan dalam bentuk manpower sebagai tenaga pengajar, apa yang kita tampilkan dalam brosur, website, IG, dan lain sebagainya. Ternyata user pada saat dia bicara, dia mention salah satu nama SMK, salah satu nama sekolah, salah satu nama perguruan tinggi, dan di-mention itu positif, itu pengungkitnya tidak terlalu besar daripada kalau dia bicaranya negatif.
Nah, jadi pada saat dia bicara negatif, itu impact jauh lebih besar. Kalau kita bicara sentimen analisis di Twitter, kalau Bapak pernah lihat di analisisnya orang-orang IT, itu kan ada sentimen analisis, ada yang sentimen positif, ada yang sentimen negatif. Nah, kemudian yang selanjutnya Pak Nandar juga bisa cek di Google Trend. Menggunakan pola Google Trend, kira-kira prodi yang bersangkutan secara regional area Ciayu Majakuning, secara Jawa Barat, secara nasional, itu perbincangan netizen atau data yang ditampilkan di Google Trend itu apakah trennya menurun, stagnan, atau meningkat. Bisa jadi itu sebagai data awal agar riset kita tidak hanya based on curiosity, tidak hanya based on dari temuan di lapangan saja, tapi juga kita lihat bahwa tren secara regional atau lokal atau nasional atau internasional terhadap prodi itu seperti apa. Jadi bisa jadi dasar. Dan kalau Bapak nanti publish ke paper di jurnal, baik itu nasional, Sinta, atau internasional, itu akan sangat membantu. Oh, betul, si periset itu sudah paham bahwa walaupun kajiannya lokal, tapi apa yang dijadikan sebagai dasar itu mulai dari data evidence, data empiris yang sifatnya bisa nasional, regional, maupun internasional. Mudah-mudahan lancar, dan saya tunggu kabar baik dari Pak Nandar dengan undangan wisuda, wilujeng syukuran gitu ya. Nah, bukan lagi, aduh, nuju progres, mudah-mudahan tong progres wae. Nuhun Pak Yogi, mangga. Mangga tuh nuhun Pak Oktri, baik Pak Nandar ya, mungkin bisa memberikan pencerahan lah, minimal nu remeng-remeng janten jelas eta mah cekas. Jelas. Apa harus dilakukan terutama ya, terutama adalah apa yang harus dilakukan, itu yang paling penting. Jadi kalau sudah jelas, tinggal ya prak gitu kan. Jadi wisuda cenanya gitu Pak Utri ya. Amin. Bapak Ibu silakan yang lain yang mau bertanya atau berdiskusi ya mengenai topik riset ya, topik riset tesis gitu. Atau napi Bu Cucu bilih bade aya tambihan atau napi hal-hal nu sanes bilih bade tambihan. Ya, mungkin karena tadi disebut sebagai, kalau tidak salah nangkep ya, sebagai studi awal akan dilakukan optimasi dengan model linear programming gitu ya. Kalau saya melihatnya itu keliru, Pak siapa tadi itu Pak Nandar ya. Kelirunya kenapa? Karena justru kondisinya itu kita harus kenali dulu. Jadi lakukan dulu assessment, Pak. Kenapa? Karena kan kalau kita balik lagi kepada prinsip optimasi, itu kita harus tahu apa sih yang positifnya gitu ya, benefitnya apa keterbatasannya apa. Justru itu yang paling penting. Jadi sejalan dengan apa yang tadi Pak Oktri sampaikan, cari dulu info tentang kondisi saat ini, tidak hanya untuk institusi itu saja, begitu ya, tetapi juga di sekelilingnya. Kenapa? Karena kita harus mengoptimumkan, akan melakukan optimasi itu artinya memaksimumkan benefit yang kita sudah punya, dan kemudian kita harus melihat apa saja yang menjadi keterbatasan. Kan prinsipnya begitu, Pak. Memaksimumkan benefit dengan melihat kepada setiap keterbatasan yang kita miliki. Nah, pembatas-pembatas itu yang justru termasuk ya tadi benefit yang kita miliki itu yang justru hanya bisa diketahui kalau sudah dilakukan studi awalnya gitu. Jadi lakukan assessment dulu, Pak. Mungkin itu, Pak. Mangga, Pak Yogi. Ya, Pak Nandar ya, ada masukan terutama mengenai metode atau tools yang digunakan langsung nih dari Bu Cucu ya. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bu Cucu. Beliau berkenan memberikan tips yang mudah-mudahan seperti yang diharapkan oleh penelitian Pak Nandar ya. Mangga yang lain? Pak Ano, Pak Bu Dewi, Bu Hilda, Bu Amalia ya. Bu Sarah yang memang belum misalkan untuk mengajukan bagi 2019 ya, tapi mungkin sudah ada beberapa ide-ide begitu ya, silahkan dilontarkan ya, disampaikan. Enggak, silahkan kalau ada yang mau, silahkan. Mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini Pak, saya Ahmad Rizano, masih sekarang mau semester 2 Pak. Ya. Jadi masih bingung lah mau mau tesis itu apa gitu. Jadi setiap dengar tesis pasti ini jadi pikiran jadi bingung gitu Pak. Apa yang akan Kesetrum ya, Pak. dilakukan. Jadi ini Pak, mungkin ya saya sering dengar sih dari Pak Helmi juga, kita harus sering lihat jurnal katanya, sering lihat jurnal, terus membaca di jurnal. Cuman saya mau tanya tadi dari Bapak tadi ada yang informasikan itu ada rating dari jurnal tersebut. Kemarin itu saya coba cek lihatnya di mana gitu Pak. Jadi kita nggak ada lihat ratingnya gitu. Kalau waktu saya lihat di salah satu jurnal itu. Itu aja satu Pak. Yang kedua mengenai batasan dari tesis dari teknik industri, karena kebetulan saya dulu teknik mesin Pak. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya masih baru di dalam teknik industri ini. Permasalahan yang boleh kita jadikan penelitian gitu loh Pak. Kira-kira ada nggak Pak misalkan masukan yang menaik ke tesis untuk di bagian produksi ataupun di bagian maintenance Pak? Makasih Pak, itu aja. Ya. Izin Pak Yogi langsung jawab. Enggak, langsung aja Pak. Mangga. Iya. Terima kasih Pak Ahmad Rizano. Tetap semangat ya walaupun semester 2 ya. Mudah-mudahan semester 2 dan semester berikutnya tidak terlalu panjang ya. Cukup lah sesuai dengan agenda. Jadi pertama terima kasih banyak. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa masuk ke SJR. Kalau googling SJR, Skimago Journal Rank. Ya, jadi SJR itu bisa dibuka di Google, SJL, Skimago Journal Rank. Lalu Bapak-bapak, kalau masih dan Ibu-ibu masih bingung jurnalnya ada di mana, papernya ada di mana, nanti bisa pilih pilih kategori, misalnya kategorinya production and operation atau manufacturing atau engineering management atau engineering atau miscellaneous, nanti bisa dicek. Nanti si SJR ini akan meranking jurnal itu dari Q1 sampai dengan Q4. Ya, Q1 sampai Q4 sampai dengan poinnya berapa, kemudian jumlah artikel atau dokumen yang dia miliki saat ini di arsipnya berapa, kemudian total berapa jumlah artikel masuk dibandingkan dengan jumlah artikel yang ditolak, kemudian citasi per volume atau per issue itu seperti apa. Semakin citasinya banyak, semakin tingkat keketatan seleksinya semakin bagus, itu jurnalnya rankingnya semakin bagus. Jadi memang kami sebagai akademisi tentunya selalu berharap bahwa paper-paper kami atau artikel kami itu adanya di jurnal Q1 atau Q2 minimal. Tapi kalau masuk Q3, Q4 juga itu effortnya luar biasa. Jadi kalau nanti Bapak ternyata artikel yang Bapak coba jadikan acuan atau referensi, dicari nama jurnalnya atau nama publishernya itu tidak masuk Q1, Q2, Q3, atau Q4, itu patut bertanya, betulkah paper ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan artikel kita? Jangan-jangan ini paper dari publisher abal-abal ya, yang notabene-nya zaman sekarang banyak sekali pelaku-pelaku kriminal akademik yang bertebaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mereka hanya mengagungkan yang penting publish, yang penting ada di internet, yang penting bisa dinikmati oleh halayak ramai. Itu yang saya kurang sepakat. Jadi kenapa saya tadi sampaikannya SJR, kemudian Science Direct, itu cukup dua itu saya sebenarnya cukup merepresentasikan bagaimana kita mencari reputasi, mencari topik yang tepat, mencari artikel yang sesuai atau tidak. Kalau di Google Scholar, itu untuk tahap awal boleh-boleh saja. Karena di Google Scholar itu sangat generik. Semua artikel, semua tulisan, termasuk apapun, yang penting sudah terpublish secara elektronik di website, itu mereka akan masukkan di Google Scholar. Makanya kalau misalkan saya sarankan, kalau Bapak Ibu belum tahu artikel apa yang mau dijadikan acuan, mangga menggunakan Google Scholar dulu untuk mencari cufflinknya ada di mana. Kalau sudah dapat satu acuan paper, untuk mengetahui lagi paper-paper yang lain atau artikel pendukung lain, baru masuk ke Science Direct. Setelah dapat di Science Direct, biasanya itu sudah tidak ada masalah berkaitan dengan reputasi jurnal. Tapi kalau
kita ingin langsung mengetahui reputasi jurnalnya, Bapak dan Ibu bisa masuk ke SJR atau Skimago Journal of Rank. Kemudian yang berikutnya adalah bicara masalah dari tadi kan curhatannya tesis, mudah-mudahan tidak bermasalah ya Pak Rezano. Tesis itu kan harus bahagia tadi saya katakan. Iya, Jadi Pak. kalau kita doing research dari awalnya sudah langsung ada ada barriers, ada pembatas, kita pasti akan sulit untuk melangkah. Saya pada saat masuk ke S3 itu jadi satu orang pada saat presentasi awal di depan almarhum Bapak Dr. Ari Samadi, beliau katakan, topik disertasi kamu teknik informatika banget, kamu nggak layak untuk teknik industri. Waduh, itu langsung ternyata tuh shock terapi dari Pak Kaprodi saat itu, almarhum Pak Ari Samadi di ITB. Kalau saya terlalu banyak fokus pada saat itu saya bilangnya electronic medical record, jadi seolah-olah mendesain dari electronic medical record menjadi electronic health record. Itu takutnya fokusnya lebih ke informatika atau elektro. Akhirnya saya disuruh oleh beliau untuk mencari korelasinya dengan teknik industri agar tidak terlalu kental informatika. Akhirnya dapatlah manajemen pengetahuan atau knowledge management, tapi fokus di medical knowledge management. Nah, ini akan menyambung ke pertanyaan Pak Rezano yang kedua. Nah, topik apakah background Bapak mesin itu sangat terbuka, Pak. Apalagi tadi Bapak menyinggung masalah maintenance. Nah, di sini ada pakarnya nih. Kalau saya belajar pelatihan maintenance itu Pak Kaprodi Teknik Industri S2 ini pakarnya maintenance kalau diskusi masalah MTBF, MTTR, dan kawan-kawan. Nah, mungkin nanti bisa pakai penekanan scheduling dari sisi maintenance, apakah yang preventif, korektif, atau yang overhaul, atau yang selektif, itu bisa dijadikan sebagai evaluasi Bapak. Oh, ternyata Bapak cek dulu kondisi saat ini, overhaul atau maintenance yang preventif, yang prediktif, dan korektif itu seperti apa misalkan. Lalu kondisi itu kira-kira bermasalah atau tidak. Oh, ternyata awalnya Bapak inginnya lebih ke sisi maintenance, ternyata masalahnya adalah availability atau ketersediaan dari spare part, dari komponen. Berarti hubungannya nanti ke masalah procurement atau purchasing. Itu teknik industri banget misalkan. Kalaupun Bapak tetap ada di area maintenance, jadi bisa masuk ke areanya misalkan risk management, manajemen risiko apabila jadwal pelaksanaan maintenance dilanggar. Apakah ada hubungannya dengan degradasi kualitas dari sisi mesin itu, atau misalkan Bapak bisa mengevaluasi kira-kira ada berapa mesin yang sudah lebih dari umur ekonomis, umur teknis, impact-nya seperti apa, itu sangat menarik. Dan risk manajemennya nanti Bapak bisa pakai acuan ISO 31000 versi 2018, dan Bapak bisa analisisnya kualitatif maupun kuantitatif analisis di risk management untuk maintenance. Itu mungkin gambarannya, karena kalau kita bahas secara detail, menarik tuh di maintenance. Ya, banyak sekali hal-hal yang sangat TI banget, Pak, di maintenance itu. Ya, mulai dari schedulingnya, mulai dari risk analysis, risk identification, sampai dengan risk mitigation-nya. Dan yang tidak kalah penting tadi hubungannya ke supply chain-nya, mulai dari kesiapan kita menyediakan spare part untuk penggantian, kemudian sampai mundur lagi kalau saya belajar dari Ibu Putri Meti, sampai dengan vendor selection strategisnya. Jangan-jangan vendor selection strategisnya yang salah dari awal, akhirnya muncul masalah di maintenance. Itu penten Pak Rezano, Pak Yogi, hapunten pilih kirang pas walaranana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rezano ya. Barangkali betul disampaikan Pak Oktri barusan, untuk bidang maintenance itu luas ya. Jadi mungkin kalau kita lihat seolah-olah hanya di bagian produksi ya. Seolah-olah begitu ya. Padahal itu bisa kaitkan dengan supply chain, bisa begitu ya. Tadi masalah kaitan dengan vendor mungkin jadi masalah ya. Atau ke hal yang teknis tadi sampai menghitung schedule ya, jadwal penggantian, kemudian kapan laju kerusakan, sampai hal teknis. Jadi luas. Silahkan yang paling penting kan tadi disampaikan Pak Otri di awal bahwa mengidentifikasi ya kondisi yang menjadi permasalahan yang ingin diangkat. Dan ya perhatikan betul, kita tidak harus menyelesaikan semua masalah di dunia begitu ya. Jadi kalau enggak nanti lama ya. Pilih aja gitu, fokus. Itu penting fokus ya. Di antara sekian itu mana nih yang kira-kira, nah itu nanti akan ada yang namanya kelayakan untuk riset di tes magister ya, level magister, atau ya ini kadang-kadang ini bedanya apa dengan riset di S1 gitu. Ya, nah itu yang harus diperhatikan biasanya pada saat kita menentukan ini problemnya apa dan nanti diselesaikan menggunakan apa. Baik, Bapak Ibu yang lain silakan. Silakan
masih banyak waktu ya untuk berdiskusi. Ya kita panel aja nih. Di sini ada Bu Cucu ya, dan Pak Cevi lagi di jalan katanya, entah di jalan mau kemana gitu. Saya juga lagi di jalan tadi ke dapur paling ya, jalan ke dapur gitu, balik lagi ke ruang tamu, seputar itu aja, OTW itu. Silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan ya, menjadi bahan pertanyaan atau kebingungan ya, terutama pada saat akan menyusun sebuah riset ya, tesis terutama, karena tesis ini kan ada waktu, batasan waktu begitu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Autry banyak ya, salah satu di antaranya adalah batasan waktu, kemudian biaya gitu ya, ketersediaan referensi, data itu, nah itu yang perlu dijadikan pertimbangan. Oke, silakan Pak Adi. Pak Adi ada pertanyaan Pak Adi? Pak Lukman? Silakan mau nanya apa? Saya absen aja lah satu-satu ya. Iya Pak, ada yang mau saya tanyain Pak. Silakan Pak Adi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya udah survei ke 2 perusahaan ya. Yang satu permasalahannya di PKIC, yaitu keterlambatan pengiriman barang yang sudah ditentukan. Lead time-nya kan lead time-nya itu kan 7 hari ya Pak. Akan tetapi barang tersebut datangnya 10 hari. Nah, di perusahaan satu lagi yaitu tidak mencapai target terus Pak. Dari PKIC itu ditargetkan misalkan 1 hari itu untuk produksi 20.000 meter kain ya Pak. Akan tetapi di aktualnya itu cuma dapat 7.000. Nah, itu kira-kira pakai metode apa gitu ya Pak? Itu aja sih Pak. Oke, ini saya baru intinya gitu. Oke. Ini hal yang biasa terjadi ya. Saya bilang biasa terjadi pada umumnya di beberapa perusahaan-perusahaan yang memproduksi ya, manufaktur gitu ya, atau membuat sesuatu. Yeah. Jadi ya jadi kendala biasanya 2 hal. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku dari vendornya, kadang-kadang masalah lead time ya, atau kontinuitas kuantitas barang yang tidak sesuai ya, atau lead time-nya juga tidak sesuai. Yang kedua, tidak mencapai target pemenuhan produksi, jumlah produksi yang diinginkan. Mungkin itu silakan Pak Autry atau Bu Cucu dulu yang bisa. Pak Autry dulu mungkin. Bu Cucu pengen mangga? Oh, Bu Cucu mangga. Mungkin lebih ke ini Bu, mangga Bu. Lead time. Ya, ini pernah terjadi ya di mahasiswa S1. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa Bu, saya harus mengerjakan ini. Kata siapa harus? Dari perusahaan katanya gitu. Karena target mereka tidak tercapai. Kira-kira seperti itu. Apa yang diminta dikerjakan oleh mereka? Peramalan katanya gitu. Nah, saya tanya detailnya sebetulnya mengapa mereka merasa peramalan mereka salah. Jadi kalau tadi Pak Adi kan menyebutkan targetnya sekian, tercapai sekian, begitu ya. Nah, si perusahaan ini merasa bahwa kita salah menetapkan target. Itu mungkin terjadi. Kita overestimate lah begitu ya. Akan sanggup menyelesaikan sekian, ternyata tidak sanggup. Itu mungkin. Tapi kalau kita gali lagi, bisa jadi penyebabnya itu banyak hal. Itu tadi misalnya Pak Yogi mengatakan barangkali suppliernya yang salah gitu ya, salah milih gitu, sehingga di situ ada masalah pemilihan supplier. Kita bisa melakukan asesmen kepada sekian supplier, kemudian nanti kita pilih begitu. Atau juga mungkin dari kondisi kerja, karena kalau kita sudah masuk ke dalam model apapun, model yang kita pilih untuk menyelesaikan masalah, kita tidak bisa menghindar dari dibutuhkannya asumsi. Nah, kalau yang diasumsikan ini adalah justru masalah yang sangat penting di situ, maka nggak akan bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Kita asumsinya apa? Misalnya mesin-mesin itu selalu running well, padahal boleh jadi itu masalahnya, mesinnya tidak seperti yang
diharapkan begitu. Atau misalnya tenaga kerjanya sering bolos misalnya atau apapun ya. Jadi jangan langsung menjudge bahwa karena ini yang terjadi, sering terjadi keterlambatan tadi ya kata Pak Adi ya. Karena sering terjadi keterlambatan, oh berarti gitu ya. Nah, kita nggak boleh begitu. Lakukan pengujian terhadap beberapa hal. Mulai dari supplier tadi, jadi terkait dengan kedatangan, kemudian proses, apakah kondisi yang sebenarnya terjadi itu kita asumsikan baik-baik saja, padahal justru itu yang sangat mendukung, atau kemudian bisa jadi penjadwalannya, jadi kita salah melakukan penjadwalan sehingga yang seharusnya dikirimkan lebih dulu itu terhambat karena kita salah memilih mana duluan yang harus dikerjakan. Boleh jadi juga karena itu tadi benar bahwa kita overestimate, kita akan sanggup menyelesaikan sekian padahal sebenarnya tidak gitu. Nah, lakukan pengujian kepada mungkin lebih dari 4 itu gitu ya. Nanti kalau ini enggak terjadi kok, bukan seperti itu, ini enggak, ini pasti kita akan sampai pada satu kesimpulan, oh penyebabnya adalah ini, maka itu yang kemudian harus kita gali itu. Mangga Pak Oktri beli badai nambihan. Ya, nuhun Bu Cucu. Jadi menarik tadi Pak Adi apa yang disampaikan Bu Cucu betul, dan memang bisa jadi itulah effort untuk tesis magister yang membedakan dengan tugas akhir mahasiswa S1. Kalau mahasiswa S1 bisa jadi mereka hanya melakukan kajian atau analisis parsial. Tapi kalau sudah S2 akan lebih kelihatan manfaat atau benefit dari riset ini kalau kita komprehensif analisis. Dan itu jadi sebuah competitive advantage-nya Pak Adi. Pak Adi secara akademik bisa menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis. Kemudian yang kedua, Pak Adi bisa berkontribusi sebagai problem solver dari perusahaan tersebut. Nah, yang menarik, kalau misalkan Pak Adi masih melakukannya analisisnya parsial, bisa jadi seperti ini, Pak. Tadi yang masalah lead time dari 7 hari menjadi 10 hari, yang kedua masalah target, itu kan perusahaannya berbeda. Yang satu perusahaan A masalahnya di lead time, yang kedua perusahaan B masalahnya di target. Kalau kita masalahnya di satu perusahaan, ada 2 masalah itu, sekali apa yang disampaikan oleh Bu Cucu, explore dulu semua, cek dulu, tes dulu semua. Tapi kalau di 2 perusahaan yang berbeda, Bapak bisa uji lagi, dicek lagi kira-kira dampak yang paling besar itu karena lead time-nya yang molor kepada si perusahaan A atau dampak kepada si perusahaan B yang targetnya tidak tercapai. Jangan-jangan ternyata apa, misalkan parameternya yang kita pakai adalah revenue atau profit atau apapun yang ujungnya. Nanti kita coba lihat, Bapak akan kaji dua-duanya perusahaan tersebut, atau justru Bapak akan lebih fokus ke satu perusahaan yang ternyata misalkan dampak lead time itu jauh lebih besar terhadap reduksi profit dibandingkan dengan dampak kelebihan menetapkan target. Kecuali yang Bapak teliti, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Cucu adalah, kalau itu masalahnya misalkan di satu perusahaan yang sama, tapi ada 2 masalah yang berbeda, dan Bapak coba kaji lebih lanjut masalah mana yang sebenarnya yang jadi source utamanya, atau masalah mana ya, atau jangan-jangan yang lain itu hanya dugaan awal. Tapi kalau 2 perusahaan yang berbeda, Bapak bisa malah ceknya, pastikan yang berdampak lebih besar kepada profit kah atau revenue-nya, tapi yang penting adalah pembandingnya harus apple to apple. Khususnya pembanding dari sisi size perusahaannya, atau jenis perusahaannya, sektor industri perusahaannya, atau misalkan Bapak buat skala, misalkan perusahaan ini sebenarnya tidak apple to apple secara size, tapi apple to apple secara sektor industri. Oh, berarti Bapak bisa lihat, dan Bapak bisa dapat 2 solusi. Oh, ini perusahaan level menengah, ternyata yang dikaji adalah paling banyak masalah lead time. Untuk perusahaan yang mikro, oh masalah target. Artinya ternyata apa? Bapak bisa jadi referensi untuk perusahaan lain, bahwa oh masalah lack of knowledge dari owner, lack of knowledge dari manajemen terhadap penentuan target, itu menjadi penyebab terjadinya kegagalan, terjadinya reduksi cost, profit, dan seterusnya. Jadi pastikan betul apakah mau dua-duanya diteliti, 2 perusahaan itu, atau hanya di satu perusahaan saja, atau malah dua-duanya itu harus diteliti karena satu sektor atau satu grup akhirnya berdampak kepada profit holding secara keseluruhan. Itu penten Pak Yogi, Bu Cucu. Oke, mangga nuhun Pak Oktri. Pak Adi ya, saya pikir Ya, sangat Pak. mencerahkan begitu ya. Jadi Ya. luar biasa ya. Jadi kalau kita bisa lihat Pak Adi
punya case atau kasus yang bisa dieksplor lebih banyak ya, dieksplorasi lagi lebih luar biasa gitu. Tadi Bu Cucu juga menyampaikan beberapa alternatif yang bisa dikaji ya, banyak. Pak Oktri juga demikian. Mudah-mudahan sih bisa memberikan satu pemahaman lebih baik di dalam menemukanali ya kondisi, termasuk nanti dalam merumuskan masalah ya, permasalahan ataupun fokus risetnya ke arah apa begitu. Baik, Bapak Ibu yang lain barangkali silakan. Tadi saya Pak, lihat boleh bertanya Pak? Pak Ilham ya, silakan. Bertanya, Pak. Silakan, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Irham, sebenarnya sih saya baru masuk 2019 akhir gitu, jadi kurang lebih kuliah baru 3 bulan. Oke. 3 bulan. Tertarik untuk bisa mendalami membuat tesis itu. Tadi saya melihat dari presentasi Bapak Oktri Firdaus kan tadi riset itu adalah kebutuhan atau keinginan. Kemudian juga tadi juga dikatakan output riset kita itu harus ada outputnya, apakah merubah dunia, merubah negara, atau merubah kota. Namun yang penting jangan asal publish, asal lulus untuk kelulusan aja. Nah, kalau tadi melihat Pak Nandar sama Pak Ahmad Rejano kan beliau mengusung topik yang sesuai dengan background di dunia kerjanya gitu. Kalau saya sendiri kan baru lulus S1 kemarin dan belum mendalami background dunia kerja saya, dan dunia kerja saya tidak jauh tidak sesuai dengan teknik industri itu sendiri. Dan menurut Pak Oktri, topik apa gitu yang bagus bagi saya gitu yang baru lulusan S1 kemarin, yang belum punya background kerja gitu, yang tepat gitu agar nah itu si topik tesisnya itu emang menjadi keinginan saya dan mempunyai output yang bermanfaat juga gitu. Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Nuhun Pak Irham ya. Ya. Ya, Pak Irham. Oke. Punten Pak Irham, S1 Teknik Industri? Ya, Teknik Industri, Pak. Dari mana, Pak? Universitas Kebangsaan. Oh iya, Pak Yayan ya dan teman-teman di sana ya, di UKRI ya. Pak Yayan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Pak Irham betul. Nah, kalau kita bicara tadi kebutuhan atau keinginan, Bapak kan melakukan riset berdasarkan keinginan. Ini menarik yang Bapak sampaikan. Nah, bisa jadi S2 kita, tesis S2 kita adalah sebuah masterpiece, sebuah karya yang bisa membuat Bapak menaikkan branding Bapak, menaikkan nilai jual Bapak, bahwa seorang Irham adalah seseorang yang pernah melakukan riset dan mendapatkan sebuah output, sebuah hasil yang bermanfaat. Artinya, sekarang kita kembalikan lagi, Bapak akan menjadi apa? Apakah Bapak akan jadi dosen, akan jadi profesional di bidang industri, atau jadi peneliti, atau jadi birokrat, atau jadi apa? Nah, itu visi Bapak dulu bisa dijadikan sebagai acuan Bapak mau riset bidang apa. Karena kalau kita sudah menentukan visi kita mau jadi apa, sekarang punten usia di bawah 30 berarti ya? Iya, baru 23. Oh, 23. Alhamdulillah, masih panjang. Masih keneh panjang lalakona Pak Irham, insyaallah. Nah, Bapak harus tentukan dari awal, Bapak badai jentenawan. Karena pada saat saya dulu saja melakukan riset tesis, itu kenapa saya fokus di dunia kesehatan. Itu ada 2 alasan. Kenapa saya ke dunia kesehatan? 1, orang teknik industri pada saat saya melakukan penelitian, itu tidak ada yang melakukan penelitian kesehatan pada saat itu di ITB. Jadi, wah ini ada peluang nih, minimal hoyong nate pas lulus, oh eta orang teknik industri yang bidang kesehatan. Nah, artinya kan ada diferensiasi, ada pembeda. Jangan sampai kita hanya jadi follower, bukan trendsetter. Nah, itu yang sudah dicanangkan dari awal. Akhirnya apa? Kalau sudah dicanangkan dari awal, Bapak berarti ada sebuah risiko yang akan diambil. Akan menjadi orang yang know a lot about a little. Tahu banyak terhadap hal yang kecil. Kalau memang dasarnya mau jadi dosen, mau jadi peneliti. Kalau mau jadi profesional di perusahaan, berarti Bapak cari bidang riset yang, wah, saya ini akan menjadikan nilai jual saya bertambah kalau misalnya saya memperdalam tentang blockchain, tentang misalkan Internet of Things, tentang misalkan masalah Six Sigma.
Nah, tergantung Bapak mau ngejarnya kemana. Oh, saya bidangnya ingin di oil and gas, berarti misalkan lebih ke project management, EPCI, misalkan engineering, procurement, construction, installation. Karena Bapak akan mendapatkan sebuah rimba yang sangat luas, yang itu harus Bapak tentukan dari awal. Abdi pada jantan naon, walaupun memang betul umur 23, 24 itu masih pencarian pencarian bentuk atau pencarian masa depan, tapi minimal kita punya angan-angan, punya visi, saya mau jadi apa. Karena setelah itu jelas, Bapak akan melihat bahwa curiosity Bapak akan muncul, minat Bapak akan muncul, dan yang paling pasti adalah walaupun kita belum terlalu menguasai bidang yang kita teliti, tapi kita punya semangat, punya spirit yang luar biasa untuk memperdalam ilmu tersebut. Dan tentunya pada saat ada tantangan-tantangan, baik tantangan yang berasal dari data, tantangan berasal dari referensi, maupun tantangan yang berasal dari pembimbing itu sendiri, kita tidak lantas resisten terhadap tantangan itu. Tapi kalau dari awal kita punten hanya fokus mengikuti yang disarankan oleh pembimbing, pasti ada dua kemungkinan. Oh, ternyata yang disarankan pembimbing pas dengan apa yang menjadi passion Bapak, alhamdulillah. Kalau beda, tentunya akan ada pola komunikasi yang efektif, yang tetap memegang teguh etik untuk mencoba, misalkan bukan menolak usulan pembimbing, tapi memberikan pengertian kepada pembimbing bahwa Pak atau Napi Ibu boleh tidak keberatan, tidak berkenan, tidak kalau saya mungkin membahasnya ke arah mana. Makanya saran saya, sebelum nanti ketemu dengan para calon pembimbing, diskusi dulu dengan teman-teman, diskusi dulu dengan beberapa misalkan dosen yang akan dijadikan sebagai teman diskusi, teman curhat, untuk akhirnya menentukan arahnya mau kemana. Karena saya tidak bisa mengatakan Pak Irham kedah A, kedah B, kedah C, tergantung Pak Irham badai ke mana, Pak Irham badai jantan naon, dan Pak Irham mau lulus berapa lama. Itu akan menentukan tesisnya mau bidang apa, topik apa, kemudian desain penelitiannya mau seperti apa, data yang dibutuhkan berapa banyak, dan biaya serta durasi riset yang akan diagendakan itu seberapa banyak. Itu Pak Yogi, Pak Irham. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak Irham ya. Jadi kerjakan yang sekarang memang inginnya apa gitu ya. Luas gitu ya. Luas sekali. Dan Pak Okti tadi sudah memberikan gambaran ya, pengalaman beliau dulu ngambilnya apa, ternyata ya belum ada dulu ya di ITB sendiri, di TI yang seorang teknik industri yang masuk ke ranah penelitian kesehatan gitu. Dan hasilnya memang luar biasa begitu ya, Pak Okti ya. Dan S3-nya cum laude ya. Cum laude S3 di ITB. Doa sepuh sadayana. Luar biasa ya. 4 tahun selesai gitu. Saya aja 5 tahun setengah gitu ya. Lama. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, kita masih ada waktu leluasa. Silakan bisa memberikan satu pertanyaan ataupun diskusi ya. Atau curhat juga Pak, boleh. mau nanya lagi. Mangga, silakan. Mau nanya lagi, Pak. Mangga. Ini Pak, kebetulan ini contoh kita punya kasus yang sama. Misalkan kayak tadi Pak Adi juga menceritakan throughput atau pencapaian di produksi di tempat itu juga nggak achieve. Nah, kalau misalkan juga di tempat saya misalnya ternyata juga kita punya throughput dari produksi itu nggak achieve dari MPS-nya itu juga sama, itu boleh nggak? Berarti tempat yang berbeda, Pak. Itu aja, Pak. Oke, Mangga Pak Yogi, benar. Pak Yogi. Mungkin Bu Cucu nih ya. Bu Cucu biasa ditaruh ya mengenai permasalahan MPS ya untuk throughput ya di perusahaan yang berbeda begitu. Bu Cucu? Jadi, ya, jadi apa inti pertanyaannya apa tadi? Jadi gini Bu Cucu, jadi permasalahan yang sama tapi di tempat atau perusahaan yang berbeda Bu. Kebetulan satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu ngambil yang permasalahan yang sama gitu Bu. Oke. Permasalahan yang sama di tempat yang berbeda. Satu hal yang kita harus pahami dulu adalah meskipun kita punya keinginan untuk mengerjakan hal yang sama, tetapi berbeda tempat itu boleh jadi karakteristiknya berbeda, Pak. Itu. Jadi belum tentu kita bisa, misalnya Bapak dengan siapapun teman Bapak nanti, yuk kita sama-sama mengerjakan ini, tapi saya di sini, kemudian temannya di mana, begitu. Itu belum tentu cocok, Pak. Jadi kalau saya ingin menyarankan begini, kalau memang Bapak akan itu kan kalau kita punya objek itu pasti problem solving, Pak ya. Nah, jangan kita datang ke
objek penelitian itu sudah dengan menentukan saya ingin mengerjakan ini, gitu Pak. Tapi apa yang butuh dikerjakan di situ. Jadi Bapak datang aja dulu, explore dulu di situ, ada masalah apa sih begitu. Sehingga kemudian kita tidak memaksakan kalau Bapak sudah kekeh ingin pakai garpu dan ternyata menunya itu adalah sop. Kan nggak kepake, Pak. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi jangan menetapkan di awal saya ingin mengerjakan ini, tapi datang saja dulu. Bahkan tidak harus berbeda tempat. Di satu tempat pun, kalau memang permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan beberapa pendekatan, bisa kok. Jadi misalnya Bapak dengan teman Bapak itu di satu tempat yang sama, permasalahannya sama, tapi Bapak melihatnya dari sudut yang satu, teman Bapak melihat dari sudut yang lain. Sehingga sama sekali berbeda apa yang dikerjakan, padahal masalahnya itu juga gitu. Itu mungkin Pak. Pak Yogi. Terima kasih, Bu. Mohon, makasih Bu. Jadi sangat-sangat memungkinkan ya, karena memang walaupun permasalahannya sama, tapi kondisi di perusahaan akan berbeda begitu ya. Demikian pula mungkin kebalikannya, di perusahaan yang sama, tapi kita menggunakan model atau metode yang berbeda, sangat dimudahkan, ya diperbolehkan begitu. Tadi Pak Okti kalau tidak salah juga menyampaikan ya, bahwa riset secara berkelompok itu sangat luar biasa sebetulnya ya. Ya, mungkin Pak Okti bisa memberikan penjelasan nih kalau misalkan mengenai riset yang bersama, misalnya dalam satu perusahaan yang sama, tapi mungkin ada yang berbeda gitu ya. Silakan Pak Okti. Ya, terima kasih Pak Yogi. Jadi ini pengalaman di 2012 pada saat di Singapura. Jadi kami dicemplungkan ke NUHS, ke National University Hospital Singapura, itu untuk membahas permasalahan yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Permasalahannya adalah bahwa bagaimana sih mengurangi potensi kesalahan melakukan medical treatment terhadap pasien-pasien hemodialisis dan pasien-pasien kanker. Nah, saya diminta oleh Pak Profesor Chai Kahin itu, saya melihat dari sudut pandang medical knowledge sharing-nya, bagaimana cara berbagi pengetahuan antara dokter senior dengan dokter juniornya. Jangan-jangan mekanisme berbagi pengetahuan yang keliru. Teman saya yang dari Surabaya, itu Semarang, Pak Nugroho, itu fokusnya diminta untuk dari sisi analisis fatigue secara ergonomi. Dan satu lagi, teman saya dari Turki, Bushe, itu melihatnya dari sudut pandang masalah remuneration strategik dari sisi SDM. Jadi artinya ini jadi menarik, Pak. Jadi masalah medical treatment yang keliru, dilihat, ditinjau dari 3 kepala yang berbeda, 3 sudut pandang yang berbeda. Saya dari sudut pandang knowledge management-nya, kemudian teman saya Pak Nugroho dari sudut pandang analisis kelelahan, fatigue secara ergonomi, kemudian teman saya dari Turki, dia fokusnya kemana? Dia fokus ke sudut pandang bagaimana jangan-jangan remuneration-nya, jangan-jangan take home pay-nya masih take home test. Akhirnya si dokter itu tidak all out untuk melakukan medical treatment. Nah, itu riset yang sebenarnya di luar disertasi kami bertiga, tapi itu adalah sebuah proyek risetnya Pak Chai Kahin. Ternyata pada saat kami kumpulkan menjadi sebuah kesimpulan, ternyata dari 3 sudut pandang yang berbeda, dari 3 analisis yang berbeda, 3-tiganya bermasalah Pak Yogi. Remunerasinya sebenarnya bagus. Dokter di Singapura itu tidak berkekurangan rupiah atau dolarnya tidak kurang. Tapi ternyata apa? Dia tidak menerima kenaikan remunerasi yang sesuai dengan ekspektasi. Dari sudut pandang saya ternyata dia tidak mau sharing dengan dokter yang bukan satu alma mater dengan dia. Kalau misalkan dia dari NUS, dia akan mau berdiskusi sharing dengan dokter yang dari NUS lagi. Pada saat dia sebagai dokter on call, DPJP atau penanggung jawab jaga malam yang ada di rumah, tapi yang standby adalah residen, yang nelfon ternyata alumni dari UM Malaysia, itu cara jawabnya beda dengan kalau yang nelfonnya dari alumni NUS. Berarti dasar masalah latar belakang alma mater ada. Dari analisis kelelahan juga muncul. Ternyata bukan masalah kelelahan dari sisi durasi jam kerjanya dia, tapi ternyata apa? Masalah temperatur ruangan si dokter itu yang bermasalah. Artinya kan dari 3 kepala untuk satu masalah, bagaimana mengurangi potensi kesalahan medical treatment menjadi 3 paper, Pak Rezano. Dan alhamdulillah, yang untung siapa? Profesornya, Pak. Karena profesornya ada di 3 paper itu. Saya paper 1, Pak Nugroho paper 1, Bushe paper 1, Pak Profesornya 3 paper, Pak. Gitu, Pak Yogi, maksudnya riset berkelompok, Pak Yogi. Betul, Pak Okti, terima kasih.
Jadi Pak Ano ya sangat memungkinkan, dan sebetulnya sih ada saat kalau berkelompok itu sangat banyak menguntungkan ya sebenarnya ya. Jadi dari hasil luaran yang diperoleh, dan juga bagi mahasiswa tentunya juga bisa bersama-sama untuk mengerjakan, ya namanya juga berkelompok ya. Kadang-kadang kan kalau cuma sendiri keeng gitu ya bahasa Sundanya. Kalau ada bersama-sama dan juga oleh pembimbing yang sama, itu bisa diarahkan lebih baik. Gitu. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu ya, sekitar 9 menit. Kalau ada yang masih mau bertanya, menanyakan, silahkan. Ya. Saya lihat ada Pak Andi nih, Pak Andi ya. Pak Andi, Assalamualaikum, baru join nih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Andi silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Karena ini juga kritis ya, Pak Andi ini angkatan kritis, harus selesai 2020 ya. Saya baru tahu informasinya Pak. Oke. Tapi nggak apa-apa Pak. Boleh. Insya Allah saya siap memulai Pak. Oke, Pak Andi ada yang mau ditanyakan Pak Andi? Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana saya harus memulai, itu saja Pak. Oh, bagaimana harus memulai? Oke, sebetulnya di awal tadi udah di-sharing ya, mungkin Pak Andi juga masuknya juga terakhir ya, akhir ini. Tapi jangan khawatir, nanti juga hasil kuliah ini juga di-share ya melalui YouTube, channel YouTube Prodi MTI Unpas officially ya. Nanti bisa, saya akan berikan akses. Oh gitu Pak ya, oke siap Pak. Jadi rekamannya ada, saya akan berikan nanti link aksesnya ke YouTube channelnya. Tapi ya, makasih Pak, makasih. Mungkin Pak Oktri bisa memberikan kiatnya lah ya, lagi, terutama bagaimana saya harus memulai gitu. Apa harus saya mulai? Enggak Pak Oktri. Oke. Aduh, atur nuhun Pak Yogi, Pak Andi, wilujeng tepang Pak Andi. Jadi masalah bagaimana harus memulai, memang suka tidak suka Pak, kita coba identifikasi masalah penghambat kita tidak bisa memulai itu apa saja dulu Pak. Lalu setelah masalah itu selesai, baru kita eliminasi. Contoh kasus gini, zaman saya S3, Pak Profesor Kadasa Suryadi pernah bertanya ke saya secara langsung dan dari hati ke hati, gara-gara pulang dari Singapura, Pak Yogi, saya lebih banyak ngisi training dan konsultan, bukan lagi balik lagi ke ITB. Dan Prof. Kadarsa menyampaikan, Tri, antum mau nyari dana atau mau nyari data? Gitu. Gara-gara di Singapura antum punya banyak teman, akhirnya banyak proyek dan banyak pelatihan yang bisa dilaksanakan, betul, dana terkumpul, tapi data tidak terkumpul. Nah, harus milih. Saya bilang, Prof, aduh, dana per Yogi, data komo, dana kanggo kelangsungan rumah tangga, data kanggo keberhasilan riset. Beliau bilang hidup itu harus menjadi sebuah pilihan, badai kakenca, badai kakatu. Kalau dua-duanya disebutnya ngarawu kusiku, nggak akan beres dua-duanya. Dananya tidak optimal terkumpul, datanya pun tidak optimal terkumpul. Akhirnya saya putuskan ke Prof. Kadarsa, Prof, saya izin 2013 6 bulan nyari dana, 2013 6 bulan nyari data. Oke, tapi nyari dana harus all out, dan nyari data harus all out. Dan saya tidak mau Anda terlambat gara-gara dana dan data. Alhamdulillah Pak Yogi, Bu Cucu, dan kawan-kawan sekalian, pada saat kita fokus, betul, saya selama 6 bulan betul-betul mencari dana. Tapi pada saat 6 bulan berikutnya mencari data, pasti pada saat mencari data karena sudah terputus 6 bulan, dampaknya adalah memulai kembali untuk cari-cari semangat, memulai kembali itu agak repot dibandingkan kalau kita sudah continue. Jadi Pak Andi, punten, masalah saat ini yang masih menghambat Bapak untuk memulai tesis, coba kita identifikasi, mudah-mudahan itu bisa jadi acuan bahwa ya sudah, sacrifice dulu deh, berkorban dulu. Tesis, abdi, bismillah, lahaola, salami opat sasi, badai all out, tapi mungkin bisa ngobrol ke nyonya di rumah. Mah punten, salami opat sasi, panginten, atau mohon maaf, selama 4 bulan ini, ada beberapa koreksi, apakah dari take home pay, atau dari take home pay tidak bermasalah, tapi waktu attention, perhatian kepada istri dan anak berkurang, tapi minimal satu masalah selesai dulu. Ya, kalau misalkan ingin semuanya selesai, amanah dari Prof. Kadasa Suryadi, mau beres sadaya natri, seperti itu Pak Yogi. Turun ya Pak Andi ya. Mudah-mudahan bisa mengidentifikasi nih permasalahannya, karena kalau lalu kan minta izin aktif di
organisasi politik. Pak Oktri juga sebetulnya juga sama ya. Sesama politisi itu. Mudah-mudahan ya. Tapi tas ente Pak Yogi tas liran dana politiknya. Sudah berarti ya. Oke, Pak Andi ya, sekarang sudah harus fokus karena memang tahun ini terakhir ya harus bisa menyelesaikan Siap, Pak. Studinya. Siap, Pak. Oke. Insya Allah saya sudah tidak ada kendala, Pak. Siap. Alhamdulillah. Sangat siap lahir batin, insya Allah untuk menyelesaikan tesis. Siap. Amin. Kita akan fasilitasi ya Pak Andi dan semua mahasiswa. Bapak Ibu barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada mungkin karena juga memang sudah mendekati waktu kita mengakhiri kuliah ini ya. Sebelum ditutup barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh prodi dulu, nanti oleh para dosen ya, Pak Oktri juga Bu Cucu juga menyampaikan. Kalau dari prodi bahwa untuk mulai dengan besok ya, itu sudah libur ya. Sudah libur Lebaran. Tapi sebetulnya Lebaran. Tapi kalau di prodi lain ini masih ada kuliah sebetulnya. Tapi kalau karena kita akan minggu depan itu kan sudah tanggal 23 ya. Jadi 23. Ya, hari ini adalah hari terakhir kita kuliah ya. Tapi untuk bimbingan, tesis, ya bimbingan Bapak Ibu masih memungkinkan ya, silahkan saja untuk menghubungi dosen-dosen pembimbingnya untuk atau dosen manapun lah, silahkan bagi Bapak Ibu yang ada di angkatan 2019 ya untuk misalkan diskusi ya, sharing informasi atau yang lain, itu sangat terbuka. Tapi kalau secara resmi barangkali prodi hari ini adalah terakhir kita perkuliahan dan nanti akan masuk lagi ke perkuliahan paruh kedua itu di minggu pertama setelah Lebaran ya. Jadi Lebaran itu kalau tidak salah karena semuanya hampir sama nih. Insya Allah ya Pak Andi ya, tanggal 24 Mei ya. Insya Allah sama hari Minggu. Nah hari Sabtu depan ya itu kita sudah kuliah. Ya sudah kuliah. Kuliahnya karena memang masih dalam kondisi yang belum memungkinkan kita bertatap muka, jadi masih menggunakan sistem daring. Namun perlu saya sampaikan bahwa untuk perkuliahan daring mulai setelah Lebaran, kita akan menggunakan sistem yang baru. Jadi kita akan gunakan UBL, ya Ubiquitous Based Learning System. Nanti Bapak Ibu bisa cek tutorialnya, baik yang tutorial dalam bentuk video tutorial, dan juga bentuk PDF ya. Itu bisa di-download di website mti.unpas.ac.id ya. Nanti saya akan siapkan linknya, nanti silakan download di sana, dan nanti kita akan gunakan, tidak lagi menggunakan Edmodo ya. Jadi Edmodo kita sudah selesai kemarin dan sesuai dengan himbauan dari pimpinan, kita akan beralih ke UBL, Ubiquitous Based Learning, dan sudah siap ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga sudah didaftarkan kursnya, ya sudah ada daftar mata kuliahnya, jadi tinggal entry, tinggal masuk, login, password, username, dan passwordnya juga sudah disiapkan, nanti akan diberikan. Itu barangkali pengumuman dari prodi ya. Nah, kesempatan ini saya berikan pada Pak Oktri terlebih dahulu ya, untuk mungkin ada beberapa hal yang disampaikan pada mahasiswa kita ya. Silakan Pak Oktri. Ya, terima kasih banyak Pak Yogi, Bu Cucu. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya hatur nuhun pisan diapresiasi oleh dosen-dosen saya sendiri. Ini senior dosen dan guru saya sendiri. Terima kasih bisa sharing di forum ini. Mudah-mudahan walaupun tadi mungkin tidak terlalu banyak yang bisa dibagi, tapi minimal dari berangkat dari pengalaman yang pernah dilakukan, kemudian dari sedikit ilmu yang kita bisa berbagi tadi, mudah-mudahan teman-teman jadi tambah semangat, dan intinya adalah mudah-mudahan melakukan riset itu menjadikan sesuatu yang membahagiakan, karena insya Allah Bapak Ibu tidak usah khawatir, kalau kita sudah selesai riset yang formal seperti tesis atau disertasi, tidak usah khawatir, rezeki itu akan mengikuti dari hasil yang ikhtiar kita yang sudah lakukan sejak awal. Dan yang paling penting, mudah-mudahan riset Bapak Ibu itu terukur dan terkendali, terukur dari sisi waktu, terukur dari sisi biaya, terkendali dari sudut pandang kaidah-kaidah etik, kaidah-kaidah akademik, dan kaidah-kaidah administratif yang jangan sampai terukur tapi tidak terkendali dari sisi akademik dan etik dan lain sebagainya.
Itu saja mungkin Pak Yogi, selamat berpuasa dan mudah-mudahan riset Bapak Ibu bisa dilaksanakan sesegera mungkin, ulah diengkekeun, ulah duikan urutan abdi, dana dan data, akhirnya datanya ketinggalan gitu ya. Jadi mudah-mudahan data dulu, insya Allah dana akan menyusul. Terima kasih Pak Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oktri. Bu Cucu, mangga Bu Cucu. Singkat saja, Mangga. mengikuti apa yang tadi di awal Pak Oktri sarankan bahwa menyusun tesis itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kerjakan dengan bahagia. Dan kemudian itu seperti yang saya tuliskan di wajah saya tuh isinya nasihat, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mengalami kesulitan. Teruslah mencoba, dan kita akan sampai kepada keberhasilan itu. Mungkin itu saja. Bahwa ada kesulitan, kita tuh tidak mengerjakan tesis juga sulit kok, gitu. Ya, ada capek, diam aja juga capek. Jadi ya sudah, nikmati aja. Gitu aja Pak Yogi. Terima kasih. Terima kasih Bu Cucu, luar biasa Pak Oktri dan Bu Cucu. Terima kasih atas kehadirannya, dan kita sangat menantikan kehadirannya lagi ya di kuliah-kuliah berikutnya kalau berkenan, Bu Cucu, Pak Oktri ya. Dan juga nanti akan bergabung juga dosen-dosen tim pembimbing lain ya, juga akan hadir di sini. Insya Allah juga nanti Pak Gatot Yudoko juga ya, kita akan invite di sini. Pak Sutarman ya, Pak Helmi ya, mudah-mudahan beliau ada waktu ya pada kesempatan mendatang untuk bisa masuk di kuliah TI 700 di seminar 1 ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tetap menjaga semangat ya, tetap tidak kendor. Masih ada yang harus dilakukan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Oktri waktu dan kesediaannya, serta juga Bu Cucu ya juga berkenan hadir. Sekali lagi Bapak Ibu, kami dari Prodi dan juga para tim dosen ya, Pak Oktri dan juga Bu Cucu dan dosen-dosen lain juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan tamat ya dan mendapatkan pahala dan ridho Allah sampai dengan kiprah nanti. Baiklah, kita tutup dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nandar semangat ya. Semangat Pak. Semangat. Pak Andi semangat ya Pak Andi ya. Siap Pak, siap. Bu Cucu hatur Lahir batin nuhun. siap. Amin. Bu Cucu hatur nuhun. Amin. Amin. Terima kasih. Pak. Ya.